Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku, Make Journey. Terima kasih ya udah mampir. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang umroh lagi, dimana hari ini aku akan ngebahas tentang ikhram. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang mikot, hari ini kita akan ngebahas tentang ikhram. Dan seperti biasa sumbernya aku akan ambil di buku ini dan juga di beberapa sumber YouTube dan juga internet lainnya. Ya, biar nggak banyak banget mukadimahnya, kita langsung aja mulai videonya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Oke, ihram itu secara umum artinya adalah niat memasuki haji ataupun niat untuk memulai haji dan umroh. Dan juga dalam Al-Misbah Al-Munir dikatakan bahwa seorang berihram artinya ia telah berniat masuk atau mulai melaksanakan haji ataupun umroh. Dengan bahasa lain dapat disebutkan bahwa orang tersebut memasukkan dirinya pada suatu ibadah yang menyebabkan dia haram ataupun terlarang melakukan hal-hal yang sebelumnya halal baginya. Nah, untuk pakaian ihram ini itu berbeda antara laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Teman-teman pasti udah tahu di mana laki-laki itu memakai dua helai kain yang tidak dijahit, satu disarungkan dan satu lagi diselendangkan di bahu dan disunahkan kain yang berwarna putih. Nah, untuk perempuan itu bebas asalkan menutupi auratnya kecuali muka dan juga telapak tangan. Sebelum melaksanakan ihram, kita itu melaksanakan beberapa persiapan ya teman-teman. Dianjurkan untuk berbenah diri teman-teman, membersihkan badan, mencukur bulu-bulu kemaluan ataupun bulu ketiak, merapikan kumis, jenggot, dan disunahkan untuk melaksanakan mandi ataupun mandi ini itu disebut juga dengan mandi ihram. Dan juga untuk laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang berjahit kecuali dua helai kain ihram itu ya teman-teman. Baik itu kemeja, kain sarung ataupun celana dalam, semuanya itu sudah dilarang memakainya saat teman-teman ingin melaksanakan ibadah umroh sebelum berihram. Dan juga diberitahu bahwa untuk laki-laki itu tidak dianjurkan menggunakan sepatu ataupun sendal yang menutupi tumit kakinya. Tapi alangkah lebih baiknya itu kita nggak usah pakai sepatu, karena di dalam Masjidil Haram kan kita nggak perlu pakai sepatu. Tapi kalau misalkan menjelang dari ambil mikot sampai kita melaksanakan tahallul itu dianjurkan memakai sendal jepit ataupun sendal yang tidak menutupi keseluruhan kaki secara keseluruhan. Itu untuk yang laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan itu nggak ada peraturan khusus, dimana kita kan juga sudah memakai kaos kaki, jadi ya nggak ada peraturan khusus untuk perempuan. Nah, disunahkan untuk kita itu memakai wewangian sebelum melaksanakan ihram. Karena apa? Karena kan kalau udah ihram kita itu udah nggak boleh lagi memakai wewangian. Tapi sebelum itu kita diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk memakai wewangian. Boleh memakai parfum, tapi untuk perempuan tolong dikontrol biar nggak terlalu memberikan kesan terlalu bau gitu ya, terlalu wangi gitu untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki disunahkan. Dan juga memakai deodoran sebelum melaksanakan ibadah ihram, sebelum kita berihram. Nah, di sini itu diriwayatkan oleh Aisyah yang berkata, seolah-olah aku menyaksikan kilau minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah SAW sementara beliau dalam kondisi muhrim atau sedang berihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di riwayat Aisyah yang lain, ia menyatakan, ketika pergi ke Mekah bersama Rasulullah, kami para perempuan mengoleskan minyak wangi di atas dahi-dahi kami sebelum ihram. Dan di saat kami berkeringat, bagian minyak wangi itu ada kalanya mengalir membasahi wajah-wajah kami. Dan Rasulullah SAW menyaksikan itu, namun beliau tidak melarang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan juga setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah ihram, di mana sholat sunnah ini dilakukan 2 rakaat dan membaca surah Al-Fatihah dan juga Al-Ikhlas di rakaat pertama, serta Al-Fatihah dan Al-Kafirun di rakaat pertama, sedangkan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah, untuk sholat sunnah ihram ini itu ada 2 pendapat. Ada yang sholat sunnah sebelum ihram, ada juga yang berihram terlebih dahulu baru sholat sunnah. Ini itu aku dapat dari ceramahnya Ustadz Riza Basalama, di mana beliau juga mengatakan bagaimana dengan orang-orang yang di dalam pesawat itu kan tidak memungkinkan, tapi alangkah baiknya kalau bisa dikerjakan sholat sunnah ihram. Ada juga terus juga Ustadz Riza Basalama mengatakan di dalam pesawat itu kan sudah melaksanakan sholat sunnah sebelumnya ataupun juga sudah
menjamakkan sholat itu udah dari sana aja udah cukup. Nah setelah itu langsung diniatkan untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Baik itu langsung langsung diutarakan niat umroh dan ataupun niat hajinya. Labbaik Allahumma umrotan, ataupun boleh dengan bahasa Indonesia, sengaja aku melaksanakan ibadah umroh karena Allah lihat Ta'ala. Kayak gitu ya teman-teman. Setelah kita melaksanakan membaca niat, dianjurkan untuk berbanyak-banyak bertalbiyah, banyak-banyak berzikir. Dalam perjalanan itu kita disunahkan untuk berzikir, kita dianjurkan banyak berzikir, banyak-banyak bertalbiyah. Khususnya untuk laki-laki disunahkan untuk mengeluarkan suara yang terdengar. Kalau untuk perempuan boleh cukup mendengarkan aja sudah cukup ya teman-teman ya. Nah tempat ikhram itu kan udah tahu ya teman-teman sebelumnya, itu tempat mikot yang sudah aku jelaskan di video mikot sebelumnya. Dan juga waktu ikhram itu kalau untuk haji kan udah ditentukan waktunya, sedangkan untuk umrah itu bebas kapan aja. Nah larangan ikhram itu yang untuk yang laki-laki dilarang memakai baju dan celana ataupun sarung ataupun pakaian biasa yang terjahit serta sepatu yang menutup tumitnya. Nah selanjutnya itu menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci, kecuali jika diperban karena luka yang mengharuskan untuk menutupinya. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk kacamata juga tas yang biasa dipakai juga sama orang-orang yang berhaji ataupun umroh itu tuh katanya itu tidak termasuk larangan karena itu bukan termasuk dalam pakaian tapi termasuk dalam aksesoris. Wallahu a'lam bishawab. Nah untuk perempuan itu dilarang untuk bersarung tangan dan juga menutupin muka. Jadi dilarang memakai cadar ataupun menutup muka dan memakai pakaian yang transparan. Nah untuk memakai cadar ini itu ada beberapa pendapat ya teman-teman. Kan ada juga nih, terus gimana sama wanita-wanita yang biasanya memakai cadar di kehidupan sehari-harinya. Nah aku udah dengar dari ceramah pertama itu, aku rangkum di ceramahnya Buya Yahya, dimana beliau mengatakan yang bercadar walaupun sehari-harinya bercadar itu tetap tidak diperbolehkan, tapi diberi solusi dimana dia mengulurkan kain ataupun mengulurkan cadarnya, memakai topi dan diulurkan kain dari atas kepala hingga menutupi wajah tapi tidak tersentuh dengan hidung atau tidak tersentuh dengan mukanya teman-teman. Jadi istilahnya itu kayak dia pakai topi terus juga ditutuplah kain yang menjurai ke menutupi wajahnya tapi tidak tersentuh hidung ataupun mukanya. Itu menurut Buya Yahya ya teman-teman. Nah kalau menurut Ustadz Firanda itu cadar memang tetap tidak diperbolehkan, tapi jika ingin menutupi wajahnya tutuplah dengan memberi peniti pada cadarnya untuk disangkutkan di kepala dan terurai menutupi wajah. Jadi bukan cadar yang diikat di belakang itu teman, tapi memang seperti kain yang terurai menutupi wajah gitu teman-teman. Sini dia juga mengatakan bahwa yang penting itu tidak diikat atau boleh meletakkan seperti atau contohnya bisa seperti meletakkan sabut tangan yang dibiarkan terulur di depan wajah sehingga wajah kita tetap tertutup. Untuk sarung tangan itu memang tidak boleh ya teman-teman ya. Untuk sarung tangan karena tidak boleh memakai sarung tangan, boleh memakai kain yang terulur menutupi bagian tangan teman-teman. Atau sekarang kan udah dijual sarung tangan khusus untuk haji dan umroh itu dimana telapak tangannya tetap terlihat. Nah untuk Ustadz Ahmad Hanafi yang di channel Wahdah TV, memakai cadar itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika ia memandang memakai niqab atau cadar itu adalah wajib dan ingin menutup wajahnya dari laki-laki bukan mahram, maka boleh dipakai kain yang bisa dibuka tutup saat ada laki-laki dibuka dan saat tidak ada laki-laki terbuka dan saat ada laki-laki ditutup. Karena ikhramnya para wanita itu ada di wajah dan telapak tangannya. Untuk Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan bahwa tidak ada laki-laki yang bukan mahram, dia bisa membuka wajahnya. Tetapi saat ada laki-laki yang bukan mahram, kesepakatan para ulama, dia bisa menutup wajahnya dengan kain yang tidak terlalu tebal dan menutupi seluruh wajahnya tanpa terlihat satu apapun termasuk mata. Jadi menurut Syekh Sulaiman ini tuh harus kain yang menutup seluruh wajah. Tidak ada batasan antara mata sama hidung kayak cadar biasanya ya teman-teman, tapi memang benar-benar kayak menutupi seluruh wajahnya gitu teman-teman. Dan untuk Ustadz Haikal Ali
Basyaril, ia mengatakan bahwa memakai cadar atau nikab itu yang menempel tidak diperbolehkan, tapi kalau jika memakai khimar yang tertutup dari ujung rambut sampai muka dan menutupi seluruh wajah itu diperbolehkan. Kira-kira kebayang nggak teman-teman? Nah, larangan-larangan ihram selanjutnya itu tidak boleh memakai wewangian kecuali yang sudah terpakai di badan sebelum melaksanakan ihram. Memotong kuku atau mencukur atau mencabut badan saat berihram, tapi sebelum kita berihram itu diperbolehkan. Membunuh dan menganiaya binatang, baik itu binatang buruan darat dengan apapun kecuali binatang yang membahayakan. Jadi semua binatang yang itu nggak boleh diganggu ya teman-teman, kecuali binatang-binatang yang membahayakan. Terus juga tidak boleh menikah saat ihram ya teman-teman ya, nggak ada ngadi-ngadi aja kita lagi umroh malah nikah gitu kan ya, nggak boleh nikah ataupun menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi ataupun dinikahkan dan menjadi saksi nikah juga nggak boleh saat kita sudah berihram. Tidak juga boleh bercumbu ataupun bersetubuh, itu tidak boleh ya teman-teman. Mencaci, bertengkar ataupun mengucapkan kata kotor itu juga tidak boleh ya teman-teman. Dan berbuat fasik itu hal-hal yang dilarang setelah kita melakukan ihram. Dan juga ada memakai pakaian ihram ittiba, dimana ini tuh kan untuk laki-laki tuh kan kalau misalkan dia dalam ihram melaksanakan ibadah umrah ataupun haji itu kan salah satu bahunya kan terbuka teman-teman. Nah, ini dijelaskan nih di sini. Nah, untuk pakaian ittiba dalam konteks haji adalah meletakkan bagian tengah selendang pakaian ihram di bawah bahu ataupun ketiak kanan dan meletakkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Jadi kayak kebuka gitu ya, nanti aku kasih gambarnya teman-teman. Nah juga, tapi kalau misalkan dia sholat berjamaah, dia itu dimakruhkan berittiba. Jadi ditutup kan, kalau misalkan sholat itu kan harus menutup aurat ya teman-teman. Jadi yang laki-laki itu ditutup nanti bagian bahu yang terbuka itu. Tapi nanti setelah untuk melaksanakan ibadah umrah lagi dibuka lagi. Begitu teman-teman. Nah segitu dulu teman-teman. Maaf agak belibet ya teman-teman, ada banyak sekali gangguan. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan aku. Semoga ilmunya bermanfaat, dan juga jika ada yang kurang boleh ditambahkan di kolom komentar. Apabila ada kekurangan ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak aku di sosial media aku. Oke teman-teman, segitu dulu, sampai jumpa di Batullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.